Kak. Oke. Sekarang kita mulai bahas mengenai penyakit ginekologi hormonal. Sebenarnya kalau buat ginekologi kan sebenarnya jadi satu ini ya, dia ops sama gyn sebenarnya kalau buat UKM PPD. Jadi biasanya kadang-kadang buat opsnya tuh banyaknya buat kelainan-kelainan yang kayak abortus, terus distosia, eklamsi yang kayak gitu-gitu. Nah, buat ginekologi kadang dia nyatunya sama IMS. Jadi kadang-kadang porsi soal ginekologi UKM PPD suka beberapa diambil sama IMS karena porsinya kulit buat ngebahas kelainan kulit yang lain gitu. Plusnya paling tambahannya buat UKM PPD ginekologinya tadi yang paling sering KB ya. KB, terus kalau CA cervix, screening yang kayak gitu-gitunya. Sama kalau kayak infertil, terus amenore yang kayak gitu-gitu, suka ada tapi nggak banyak biasanya porsinya. Ya, cuma karena kita nggak tahu keluar yang mana ya kita pelajarin semuanya ya. Oke, yang pertama kita bahas soal pubertas. Nah, di pubertas ini intinya adalah kita pengen tahu kapan sih kita bilang pubertasnya normal, kapan kita bilang pubertasnya nggak normal. Nah, yang bahaya adalah ketika pubertasnya ini kecepatan, nggak sesuai sama usianya. Kenapa bahaya? Karena secara psikologis anaknya belum siap gitu. Nah, ini normalnya adalah kalau pada perempuan, ingat ya perempuan pubertasnya lebih cepat. Biasanya usia 9 sampai 13 tahun, 16 tahun dia udah pubertas. Kalau misalnya cowok dia lebih lambat, biasanya di usia 10 tahun. Jadi ketika dia munculnya kurang dari 9 tahun pada perempuan, atau kurang dari 10 tahun pada laki-laki, ini yang kita bilang adalah pubertas precox. Artinya pubertasnya munculnya lebih awal dibanding seharusnya. Nah, biasanya gara-gara apa? Paling sering adalah gara-gara si GnRH ya. Kalau teman-teman ingat tentang endokrin, biasanya kan kalau di tubuh kita ada yang namanya GnRH. GnRH ini adalah yang merangsang pengeluaran LH sama FSH. Nah, nanti si LH inilah yang sebenarnya akan merangsang pertumbuhan hormon-hormon atau pertumbuhan seks-seks sekunder. Gitu. Nah, ini buat kita cara menilai kematangan seksual seseorang ada yang namanya tenor ya. Gitu. Biasanya sih kalau dia udah mulai pubertas, dia udah OTW 2 ke 3 biasanya. Nah, kalau misalnya stage 5 ini udah matur banget ya. Biasanya sudah 25 tahun ke atas. Ini diapalin nggak teh? Nggak usah juga nggak apa-apa ya. Banyak prinsipnya. Kapan tanda-tanda pubertas dimulai? Biasanya kalau sudah tenor 2, itu artinya sudah mulai ada tanda-tanda pubertas. Kalau misalnya stage 2, apa sih kalau pada perempuan? Areolanya melebar ya, sama sudah mulai menonjol. Pubic hair-nya sudah mulai muncul. Terus kalau misalnya cowok udah mulai perbesaran genital ya. Oke, itu aja sih. Nah, nanti biasanya kalau misalnya pubertas, tadi pertanyaannya cuma 2 itu ya. Kapan sih kita bilang pasiennya pubertas precox? Kalau misalnya cewek usianya kurang dari 9, cowok usianya kurang dari 10. Dipengaruhi oleh hormon apa? Oleh hormon GnRH ya. Itu aja. Lanjut, ada yang namanya amenore. Nah, kalau misalnya amenore itu adalah istilahnya, prinsipnya adalah dia nggak menstruasi. Kalau dia dari awal nggak pernah menstruasi, ini nih, kita bilangnya amenore primer. Biasanya kalau cewek usia 14 tahun belum ada pertumbuhan seks sekunder, atau udah ada pertumbuhan seks sekunder, tapi usia 16 tahun belum haid juga. Itu kita bilangnya amenore primer. Kalau amenore sekunder, biasanya dulunya pernah haid, terus sekarang jadi nggak haid lagi. Batasnya yang mana? Nih, biasanya kita pakainya ini aja. Jangan yang 6 bulan ya. Kita biasanya batasnya adalah 3 kali daur atau 3 bulan. 3 kali siklus. Itu aja yang dipakai. Gitu. Kenapa di sini dibilangnya 6 bulan? Karena ingat ada orang yang siklusnya adalah per 2 bulan sekali. Gitu. Cuma kan lazimnya adalah siklusnya adalah 1 bulan sekali. Oke, etiologinya ini ya. Kalau amenore primer biasanya paling sering gara-gara hipogonadisme. Jadi memang rangsangannya nggak ada ya, jadinya dia nggak bisa mens. Karena kalau misalnya hipogonadisme artinya FSH sama GnRH-nya rendah, FSH sama LH-nya juga nggak keproduksi,
folikelnya nggak mateng, nggak ovulasi, ya nggak menstruasi pasiennya. Nah, amenorrhea sekunder, ini yang paling sering biasanya gara-gara ini hymen imperforata ya. Jadi sebenarnya dia haid, tapi ternyata ada gangguan dari si lubang dari si hymennya. Jadinya nggak keluar. Gitu. Yang lain-lainnya paling sering kalau cewek weight loss, anoreksia, lesi hipotalamus, atau gangguan dari ovarium. Kista-kista juga bisa. Nah, buat amenorrhea teman-teman nggak usah khawatir, ini SKDI-nya cuma sekitar 2 kalau aku nggak salah. Jadi teman-teman cukup bisa mendiagnosa aja dia primer atau sekunder, itu aja. Karena selanjutnya kita rujuk ya. Nah, diagnosisnya ini hati-hati kalau ada pasien yang amenorrhea sekunder, jangan-jangan pasiennya hamil ya. Itu harus teman-teman cari tahu dulu di awal. Terus kita tanya riwayat pertumbuhan sama perkembangannya, ada obat-obatan tertentu nggak, status gizinya gimana, dan jangan lupa stres ditanya ya, karena stres sangat mempengaruhi menstruasi. Pemeriksaan fisik, nah buat yang pasien dengan amenorrhea primer, teman-teman harus periksa ada tanda seksual sekundernya nggak. Jangan-jangan memang tanda seksual sekundernya nggak ada, dia ada kelainan kromosom. Ternyata memang kromosomnya cowok. Nah, kan kita nggak tahu ya. Makanya buat yang amenorrhea primer, pemeriksaannya harus detail ya biasanya. Penunjangnya ini biasanya nanti diajukannya sama dokter spesialis ya. Nah, tata laksananya, ingat tata laksananya biasanya dikasihnya sama dokter spesialis, jadi nggak sama kita. Hati-hati karena terapi hormonal efek sampingnya banyak banget, jadi jarang banget dokter umum boleh ngasih ini. Buat amenorrhea primer, biasanya kita ngasihnya estrogen, hormonnya, atau boleh kombinasi antara estrogen dan progesteron. Kalau amenorrhea sekunder harus sampai jelas dulu underlying disease-nya apa. Karena yang diobatin adalah underlying disease-nya.